Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nadia Oktaviani, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang dari Prodi Akuntansi dengan NIM 1862201026. Di video kali ini saya akan mereview mengenai pembahasan dari video pertama hingga video akhir yang sebelumnya. Ditonton video berikut ini. Pembahasan pertama mengenai metodologi penelitian akuntansi. Dari kata metode itu sendiri yaitu ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran, sehingga menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dengan menentukan kebenaran atau realitas yang sedang dikaji. Jadi metodologi tersusun dari cara-cara struktur untuk memperoleh ilmu. Mengenai metodologi penelitian akuntansi itu sendiri, contohnya itu membuat laporan keuangan ataupun seperti penelitian perhitungan akuntansi. Adapun di sini metodologi ilmiah ada 4 tersusun, yaitu mengidentifikasi masalah. Maksudnya kita mencari masalah apa yang harus kita teliti. Dan yang kedua, merumuskan masalah. Maksud dari merumuskan masalah itu praduga penelitian yang akan kita lakukan, kemudian menguji hipotesis. Selanjutnya itu ada menguji hipotesis. Nah, menguji hipotesis itu apakah hipotesis yang telah kita buat itu sesuai dengan realita atau sebaliknya ditolak atau diterima. Nah, itu dia. Yang terakhir langkahnya merumuskan masalah. Dari yang kita sudah lakukan ketiga tahap tersebut, kita akan membuat kesimpulan berdasarkan penelitian yang kita buat. Apakah penelitian itu diterima atau ditolak. Pembahasan kedua mengenai perumusan masalah. Perumusan masalah itu diidentifikasi masalah. Terdapat 2 kalimat untuk membuat pertanyaan, yaitu menggunakan kalimat tanya dan menggunakan kalimat tujuan. Maksudnya itu, contohnya di sini untuk kalimat tanya itu berapa jumlah wanita dan pria di desa Mujur, dan yang kedua itu berapa jumlah lulusan anak SD, SMP, SMU atau sarjana yang berada di desa Mujur. Nah, itu disebut dengan kalimat tanya. Berikutnya, contoh menggunakan dinyatakan dalam bentuk tanya menyangkut hubungan antara variabelnya. Yang tadi kita contohkan, yang pertama itu ada apakah ada hubungan jenis kelamin dengan tingkatan pendidikan. Nah, itu dengan variabelnya itu dia saling terikat atau tidak. Nah, di sini ada contohnya. Contoh masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk menyangkut kebenaran suatu variabel. Penelitian bertujuan untuk mencari tahu. Nah, jumlah wanita dan pria di desa Maju dan jumlah kelulusan dari SD, SMP, SMA yang berada di desa Mujur. Maaf tadi Mujur bukan Maju. Nah, masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk tujuan menyangkut hubungan antara variabel. Peneliti ini bertujuan untuk mengikuti hubungan antara jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Jadi keduanya itu dia saling berhubungan atau tidak. Kita harus mencari tahu penelitiannya. Pembahasan berikut ini mengenai teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Landasan teori tersebut yaitu usahakan pustaka terbaru, relevan, dan asli dari jurnal ilmiah tersebut. Yang kedua itu uraikan dengan jelas kajian pustakanya yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Adapun tinjauan pustaka mengurai teori, penemuan dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Maksudnya itu kita membuat penelitian itu kita mencari tinjauan pustaka itu tidak hanya satu jurnal, bisa berbagai macam jurnal.
lebih dari satu jurnal. Jadi kita bisa membuat pertimbangan. Pembahasan berikutnya mengenai desain penelitian, yaitu rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Maksud dari desain penelitian tersebut ialah dalam hal ini desain penelitian sebagai alat untuk mengontrol variabel yang berpengaruh dalam penelitian tersebut. Adapun macam-macamnya, pertama populasi, sampel, jenis data, definisi operasional, dan metode analisis data. Nah, adapun pengertiannya dan penjelasannya, populasi yaitu keseluruhan dari subjek yang akan diteliti dan memenuhi syarat-syarat untuk menjawab masalah penelitian. Mengenai sampel, yaitu suatu jumlah populasi yang dipilih dan diambil datanya untuk penelitian. Dengan teknik pengambilannya itu ada teknik sampling, dan probabilitas sampling, dan sampling kota atau kota sampling. Di situ ada jenis datanya. Dan yang ketiga itu definisi operasional, yaitu terdiri dari 3 variabel yang terdiri dari persepsi, kemampuan teori, dan kemampuan praktek. Adapun metode analisis data yaitu mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis respondennya. Definisi operasional itu yaitu cara untuk mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Nah, terdiri macam-macam skala. Nah, di sini ada skala nominal, ordinal, interval, dan skala rasio. Video berikutnya mengenai analisa data. Dalam penelitian, analisa data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data yang lain terkumpul. Nah, maksudnya itu ialah metode dalam memproses data menjadi informasi saat melakukan suatu penelitian. Kita perlu menganalisis data terlebih dahulu yang dikerjakan dengan memeriksa keseluruhan dari data instrumen penelitian. Adapun contohnya, yang pertama itu ada catatan, dokumen, hasil tes, rekaman, dan lain-lain agar penelitian tersebut yang diperoleh mudah dipahami oleh semua yang membutuhkan penelitian tersebut. Nah, adapun tujuan dari analisa data yang itu untuk mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami, membuat kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang didapat dari sampel. Biasanya dibuat berdasarkan praduga sementara dan pengujian hipotesis, mendapatkan solusi atas penelitian yang sedang dikerjakan. Adapun mempunyai 2 teknik mengenai analisa data, yang pertama kuantitatif dan yang kedua kualitatif. Pembahasan kuantitatif itu sendiri yaitu menggunakan model matematika yang berupa statistika dan ekometrik ya. Disajikan dalam bentuk angka, kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian. Adapun mengenai kualitatif yaitu model yang tidak menggunakan angka atau numerik, merupakan bahasanya konseptual suatu permasalahan. Nah, di sini analisa data. Teknik analisa data dalam penelitian menggunakan statistik. Terdapat beberapa 2 macam statistik yang digunakan untuk analisa data dalam penelitian. Pertama ada statistik deskriptif dan yang kedua statistik inferensial. Nah, statistik inferensial itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu statistik parametris dan statistik non parametris. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Ditunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.